Salam belajar buat Anda semuanya. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran fisika, yaitu dengan topik pengukuran. Di mana minggu lalu pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi dalam fisika. Sekarang kita lanjutkan dengan angka penting. Namun sebelumnya kita perlu mengingat kembali materi yang lewat, ya. Dimensi dari besaran-besaran pokok yang 7 itu harus kalian ingat, ya. Misalnya besaran pokok satuannya apa, singkatan satuannya apa, dan dimensinya apa. Misalnya panjang dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, time, dan seterusnya. Untuk apa kita mempelajari dimensi tadi? Kita bisa menentukan nanti apakah besaran-besaran di dalam fisika itu identik atau sama. Misalnya kalau kita melihat misalnya dimensi daripada energi potensial dan energi kinetik, usaha maupun energi kalor, kita akan temukan bahwa susunan dimensi dari besaran tersebut adalah M, L pangkat 2, T pangkat minus 2. Nah, dengan demikian, besaran-besaran itu disebut sebagai besaran yang identik dengan satuan yang sama tentunya. Nah, dimensi dari beberapa besaran turunan, Bapak sudah buat dalam tabel, silahkan dicoba, diuji, dari mana sumber dimensinya sedemikian rupa. Nah, sambil perhatikan susunan satuan-satuannya. Kemudian ada faktor pengali dalam sistem internasional. Dalam fisika nanti banyak kita temukan bilangan-bilangan yang sangat besar dan juga bilangan yang sangat kecil. Nah, misalnya kilo itu apa maksudnya? Jadi kalau kilo atau K itu 1000, ribuan, mega, juta, giga kali 10 pangkat 9, dan mikro misalnya 10 pangkat minus 6. Perhatikan simbolnya: mikro, mili, kilo, giga, tera. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu angka penting. Angka penting adalah angka yang diperlukan dalam suatu bilangan desimal untuk menyatakan ketelitian atau akurasi alat ukur yang digunakan untuk memperoleh bilangan tersebut. Misalnya hasil pengukuran panjang, pengukuran massa misalnya, kan. Nah, sampai berapa ketelitiannya, misalnya 0,01 sekian, ya. Mulai dari angka pertama bukan 0 ke kanan dan berakhir pada angka yang paling kanan. Angka paling kanan itu biasanya disebut sebagai taksir. Nah, aturan angka penting itu adalah sebagai berikut. Pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka bukan 0 itu angka penting. Misalnya 34,5 mempunyai 3 angka penting. Ya, perhatikan bahwa 34,5 ini memiliki 3 angka penting karena bukan 0 gitu, ya. Demikian juga 2356 angka penting. Aturan yang kedua, 0 yang terdapat di antara bukan 0 adalah angka penting. Misalnya 3609. Di sini ada angka bukan 0 di antara dua angka bukan 0, termasuk angka penting. Berarti ini keseluruhan adalah 4 angka penting. Demikian juga 408 memiliki 3 angka penting. Aturan yang ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, 0 yang terdapat di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kanan maupun kiri koma desimal, bukan angka penting. Contohnya, ya, 0,567 mempunyai 3 angka penting. 0 di sebelah kiri yang ini bukan angka penting. Jadi ini bukan angka penting. Aturan yang keempat, 0 yang terdapat di urutan akhir angka-angka yang dituliskan di kanan koma desimal merupakan angka penting. Ya, di sebelah kanan koma desimal misalnya 34,540, angka 0 ini
termasuk angka penting, sehingga ini menjadi 5 angka penting, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin juga seterusnya ya. Aturan yang kelima, jika bilangan tidak mempunyai koma desimal, 0 yang terdapat di sebelah kanan angka bukan 0, bukan angka penting. Berarti ini ada puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Angka sebelah kanan ini bukan angka penting, jadi ini termasuk 4 angka penting. 0 di sebelah kanan itu untuk bilangan bulat ya. Kemudian 200 juta misalnya, berapa angka penting? Cuma 1 angka penting ya, yang keduanya yang merupakan angka penting. Nah seterusnya, yang ke-6, untuk menuliskan notasi yang sangat kecil atau sangat besar tadi, angka-angka itu ditulis dalam notasi ilmiah atau bentuk baku yang rumusnya A kali 10 pangkat N, di mana A adalah angka pentingnya atau bilangan dasarnya dalam istilah matematika gitu ya. Ini harus ditulis dalam bentuk ilmiah. Misalnya 480.000 ditulis 4,8 kali 10 pangkat 4, sehingga yang merupakan angka pentingnya 4,8, yaitu 2 angka penting. Dan seterusnya sebagai contohnya ya. Oleh karena itu, untuk angka penting ini perlu kita ketahui juga pembulatan dengan aturan pembulatan. Misalnya, bagaimana kalau angka 5 misalnya dibulatkan ke atas kah atau ke bawah? Nah, lebih besar dari 5 memang biasa dibulatkan ke atas, itu aturannya. Misalnya 2,566, kalau ini kita bulatkan ke 2 desimal sampai di sini, berarti angka 6 itu kita bulatkan menjadi 7, dibulatkan ke atas. Angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah, alias bisa dihilangkan gitu ya. 2,563 dibulatkan ke 2 desimal dengan 3 angka penting, yang ini dihilangkan saja. Jadi 2,56. Nah, aturan yang perlu juga diingat, 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contohnya, 2,565 dibulatkan menjadi 2,56, itu artinya dibulatkan ke bawah karena angka sebelumnya adalah genap di sini. 5 ini dihilangkan saja, dibulatkan ke bawah, ini maksudnya ya. 2,575 dibulatkan menjadi 2,58, yang ini angka sebelumnya adalah ganjil sesuai dengan aturan yang jadi kita hilangkan 5-nya, eliminasi, dan dijumlahkan ke angka sebelumnya yang ganjil, yaitu 7 menjadi 2,58. Selanjutnya, bagaimana kita mengoperasikan angka penting tadi? Ada aturannya dalam penjumlahan dan pengurangan, yaitu hanya boleh mempunyai 1 angka taksiran. Jadi angka paling kanan itu adalah angka taksiran dari hasil pengukuran. Misalnya 105,316, angka 6 itu disebut sebagai taksiran ya. 23,52 yang terakhir itu biasanya 2 sebagai taksiran, dan juga 8 itu merupakan sebuah angka taksiran, 1 angka terakhir dari masing-masing ini ya. Jadi kalau misalnya kita membuat operasi perhitungan penjumlahan, misalnya kita jumlah, tentu 6 itu menjadi taksiran, 2 ke bawah kita operasikan juga taksiran, hasil akhirnya adalah 136,638. Ada 3 taksiran sekarang, jadi hanya boleh ada 1. Supaya 1, ya ini dia, kita eliminasi nih sampai 3. Kalau 6 itu dibulatkan, 6 4 masukkan, 4 dibulatkan belum sampai 5, berarti kita hilangkan atau eliminasi saja. Jadi hasil akhirnya adalah
136,6. Nah, bagaimana kalau misalnya pengurangan seperti ini? 98,970 kurang 2,1, nah, berarti 0 dengan satunya taksiran. Nah, hasil operasionalnya sebagai berikut. Jadi kita memperoleh hasil akhirnya adalah 96,9, di mana 0 taksiran, ini juga 8 taksiran, harus ada satu taksiran saja. Dengan demikian hasil akhirnya kita bulatkan 7 itu menjadi 9 seperti ini, 96,9. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dalam perkalian atau pangkatan atau pembagian? Maka dalam aturan ini hasil akhirnya yaitu sesuai dengan angka penting paling sedikit hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya 32,45 mau kita kalikan dengan 8,20, hasil akhirnya harus mempunyai 3 angka penting, karena dari kedua bilangan ini angka paling penting yang paling sedikit adalah 3. Oleh karena itu kalau kita kalikan, ini hasil sebenarnya, tetapi harus kita ikuti dengan aturan 3 angka penting, karena 3 angka penting yang paling sedikit dalam hasil ini berarti kita bulatkan menjadi 260. Kalau 9 kita bulatkan ke atas menjadi 1, 1 dibulatkan hilang juga. Nah, contohnya lagi kalau misalnya kita mengakar, nah, misalnya pengakaran bilangan 144,0 itu menjadi 12,00. Karena apa? Yang ini 4 angka pentingnya. Nah, demikian juga kalau pembagian, misalnya 94,5 Newton dibagi 1,20 meter kuadrat, maka hasil akhirnya 78,5. 78,5 ini 3 angka penting menjadi 78,8. Kalau misalnya menjadi 3 angka penting sesuai dengan aturannya di sini, paling kecilnya angka pentingnya 3. Nah, itu dulu yang bisa kita pelajari hari ini. Silahkan dicoba latihan yang sudah Bapak kirim di psikologi yang berkaitan dengan operasi angka penting tadi.